Apakah Anda tahu, tidak semua sayuran baik untuk kesehatan lansia? Beberapa sayur yang selama ini dianggap sehat, ternyata justru bisa menjadi racun dalam tubuh orang tua jika dikonsumsi terlalu sering. Ya, sayur yang tampak hijau dan segar di pasar, bisa menyimpan bahaya tersembunyi yang memicu penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan pencernaan kronis. Sahabat sehat lansia, kembali lagi bersama saya Dr. Wiwa, yang selalu setia membahas rahasia kesehatan alami untuk menjaga tubuh tetap kuat, segar, dan berumur panjang. Banyak orang berpikir bahwa semakin banyak makan sayur, maka semakin sehat. Padahal untuk lansia, tidak semua sayur cocok untuk sistem tubuh yang sudah menua. Ada yang tinggi purin, ada yang mengandung zat penghambat penyerapan kalsium, bahkan ada yang bisa memperburuk tekanan darah tinggi. Ironisnya, sayur-sayur ini justru sering ada di meja makan sehari-hari. Dalam video ini, saya akan ungkap 5 sayur paling berbahaya untuk lansia, lengkap dengan penjelasan medis dan alternatif sehatnya. Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir, karena bisa jadi salah satunya sering Anda masak untuk orang tua di rumah tanpa sadar bahayanya. Sebelum lanjut, bantu support channel ini dengan klik like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak keluarga yang tahu mana sayur yang baik dan mana yang berisiko bagi kesehatan lansia. Mari kita jaga kesehatan orang tua kita bersama, karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. BAYAM. Siapa yang tak kenal bayam? Sayuran hijau ini sering disebut-sebut sebagai sumber zat besi dan penambah tenaga. Namun, tahukah Anda bahwa untuk lansia, bayam bisa menjadi musuh dalam selimut jika dikonsumsi tanpa kontrol? Bayam memang kaya nutrisi seperti vitamin A, C, dan K, serta mineral seperti zat besi dan magnesium. Tapi di balik kandungan sehatnya, tersembunyi zat berbahaya bernama purin. Zat inilah yang di dalam tubuh akan diubah menjadi asam urat. Bagi anak muda yang masih aktif, kelebihan asam urat bisa dengan mudah dikeluarkan lewat ginjal. Tapi pada lansia, fungsi ginjal sudah menurun sehingga purin yang menumpuk dapat memicu nyeri sendi, bengkak, hingga peradangan kronis. Banyak lansia mengeluh sendi kaku saat bangun pagi, atau nyeri di lutut saat berjalan. Mereka sering menyalahkan usia, padahal salah satu penyebabnya bisa jadi berasal dari konsumsi bayam berlebihan. Bayangkan, dalam semangkuk sayur bening bayam saja, kadar purinnya bisa mencapai ratusan miligram. Jika dimakan setiap hari, tubuh akan kesulitan menyeimbangkan kadar asam urat, apalagi bila disertai makanan tinggi protein hewani seperti hati ayam atau daging merah. Selain itu, bayam juga mengandung asam oksalat, zat yang bisa mengikat kalsium dan membentuk kristal di ginjal. Akibatnya, risiko batu ginjal meningkat tajam, terutama pada lansia yang kurang minum air putih. Kombinasi antara purin tinggi dan oksalat ini menjadikan bayam sebagai sayur yang perlu diwaspadai, bukan untuk dihindari total, tetapi harus dibatasi dengan bijak. Lalu bagaimana solusinya? Untuk lansia yang sudah memiliki riwayat asam urat, sebaiknya konsumsi bayam tidak lebih dari 2 kali seminggu, dan pilih cara masak yang tepat. Hindari menghangatkan bayam karena dapat meningkatkan kadar nitrat dan membentuk nitrit, zat yang berpotensi beracun bagi tubuh. Masaklah dalam porsi kecil dan langsung habiskan saat itu juga. Alternatif yang lebih aman antara lain sayur seperti daun kelor, kangkung air, atau sawi putih, yang kadar purinnya jauh lebih rendah tetapi tetap kaya serat dan vitamin. Dengan mengganti menu sayur secara bergantian, lansia tetap bisa menikmati manfaat hijau alami tanpa takut sendi terasa nyeri. Ingat, tubuh lansia seperti mesin tua yang memerlukan bahan bakar lembut dan bersih. Jangan biarkan sayur sehat menjadi pemicu penyakit diam-diam. Bijak memilih, bijak mengatur, itulah kunci umur panjang dan sendi yang tetap kuat. Kangkung, sayur favorit sejuta umat di Indonesia. Rasanya lezat, mudah dimasak, dan sering dianggap sebagai menu sehat murah meriah. Namun di balik kesegarannya, kangkung ternyata bisa menjadi sumber masalah serius bagi kesehatan lansia, terutama bagi mereka yang menderita hipertensi, insomnia, atau gangguan pencernaan kronis.
Kandungan zat dalam kangkung yang perlu diwaspadai adalah natrium dan oksalat. Bagi orang muda, kadar ini masih bisa diolah tubuh dengan baik. Tapi pada lansia, sistem metabolisme sudah tidak seefisien dulu. Kelebihan natrium dapat menyebabkan penumpukan cairan di tubuh dan memperberat kerja jantung. Akibatnya, tekanan darah naik tanpa disadari. Banyak lansia yang mengeluh pusing, leher tegang, atau cepat lelah setelah makan kangkung, padahal mereka mengira penyebabnya hanya kelelahan biasa. Selain itu, kangkung juga dikenal mengandung zat tidur alami bernama alkaloid reserpine yang dapat menimbulkan efek menenangkan. Mungkin ini sebabnya banyak orang merasa mengantuk setelah makan kangkung. Namun pada lansia, efek ini justru bisa berbahaya. Reserpine dapat mengganggu keseimbangan hormon serotonin dan dopamin, membuat lansia lebih mudah mengalami gangguan tidur, mimpi buruk, bahkan gangguan suasana hati bila dikonsumsi berlebihan. Belum lagi kandungan oksalat dalam kangkung yang cukup tinggi. Zat ini bisa menghambat penyerapan kalsium dalam tubuh dan berisiko menyebabkan osteoporosis pada lansia yang tulangnya sudah mulai rapuh. Jika dikombinasikan dengan asupan susu atau suplemen kalsium, oksalat dari kangkung malah akan mengikat mineral penting tersebut dan membuangnya bersama urin. Tubuh pun tidak mendapat manfaatnya. Ada pula efek samping lain yang sering diabaikan. Kangkung dapat menyebabkan perut kembung dan pencernaan lambat. Sistem pencernaan lansia biasanya lebih sensitif. Kandungan serat tidak larut dari kangkung kadang membuat perut terasa penuh dan tidak nyaman, apalagi bila dimasak setengah matang. Namun, bukan berarti kangkung harus dihindari total. Konsumsi kangkung boleh sesekali, asal dengan cara yang tepat. Rebus hingga matang sempurna dan jangan menambahkan terlalu banyak garam atau penyedap rasa. Hindari juga mengonsumsi kangkung saat malam hari, karena bisa memperburuk kualitas tidur. Sebagai alternatif, lansia bisa beralih ke sayur brokoli, bayam merah, atau daun katuk muda, yang lebih ramah untuk jantung dan tulang. Kuncinya adalah keseimbangan. Jangan terjebak dengan anggapan bahwa semua sayur itu pasti aman. Tubuh lansia memerlukan perhatian khusus, karena apa yang menyehatkan bagi anak muda, bisa jadi bom waktu bagi orang tua. Daun singkong, sayuran khas pedesaan yang akrab di meja makan masyarakat Indonesia. Gurih, lembut, dan nikmat jika disajikan dengan sambal terasi atau santan. Namun di balik kenikmatannya, daun singkong muda ternyata menyimpan racun alami yang berbahaya bagi tubuh lansia, terutama bagi mereka yang memiliki tekanan darah rendah atau fungsi hati dan ginjal yang mulai menurun. Wajah gusar. Daun singkong mengandung zat bernama glikosida sianogenik. Saat daun ini dikunyah atau direbus tidak sempurna, zat tersebut akan bereaksi dan melepaskan sianida, HCN, senyawa beracun yang dapat mengganggu sistem saraf, pernapasan, dan sirkulasi darah. Bagi tubuh muda, dosis kecil mungkin tidak berdampak besar. Tetapi bagi lansia dengan sistem detoksifikasi tubuh yang sudah melemah, racun sianida ini bisa menumpuk perlahan dan menimbulkan efek jangka panjang. Gejalanya sering tidak disadari, seperti pusing ringan, mual, detak jantung melambat, atau kelelahan kronis. Banyak lansia yang mengira itu sekadar efek usia, padahal bisa jadi tubuh mereka sedang bereaksi terhadap akumulasi sianida dari konsumsi daun singkong yang sering. Dalam kasus berat, konsumsi daun singkong mentah atau kurang matang bahkan bisa menyebabkan sesak napas, penurunan kesadaran, hingga keracunan serius. Selain sianida, daun singkong juga dikenal menurunkan tekanan darah karena efek vasodilatasi alami dari senyawa fitokimia di dalamnya. Meski efek ini bagus bagi penderita hipertensi, namun sangat berisiko bagi lansia dengan tekanan darah rendah. Setelah makan daun singkong, beberapa lansia bisa merasakan pusing, pandangan kabur, atau merasa lemas karena tekanan darah turun terlalu drastis. Faktor lain yang memperparah efeknya adalah cara pengolahan yang salah. Banyak orang hanya merebus daun singkong sebentar, atau bahkan mengukusnya tanpa mengganti air rebusan. Padahal, proses perebusan yang tidak sempurna membuat sianida tidak sepenuhnya hilang. Cara aman memasak daun singkong adalah dengan merebusnya 2 kali,
membuang air rebusan pertama, lalu memasaknya kembali hingga empuk. Dengan begitu, kadar sianida bisa berkurang hingga lebih dari 80%. Namun tetap saja, untuk lansia, daun singkong sebaiknya tidak dikonsumsi terlalu sering. 1 hingga 2 kali dalam seminggu sudah cukup, dan pastikan tubuh mendapat cukup cairan untuk membantu ginjal membuang sisa racun. Sebagai gantinya, pilih sayur seperti daun pepaya muda, daun kelor, atau katuk, yang mengandung zat antioksidan tinggi tanpa efek racun. Ingat, tidak semua makanan tradisional aman bagi tubuh yang menua. Daun singkong boleh lezat, tapi bagi lansia yang rapuh, keseimbangan antara nikmat dan aman jauh lebih penting. Karena kesehatan di usia senja bukan tentang seberapa banyak makan, tapi seberapa bijak memilih yang masuk ke tubuh. Sawi hijau sering jadi bintang di dapur Asia. Rasanya gurih, renyah, dan cocok disajikan dalam berbagai masakan, dari mie ayam, capcay, hingga tumisan sederhana. Tapi tahukah Anda? Di balik kesegarannya, sawi hijau ternyata bisa menimbulkan efek samping serius pada lansia, terutama yang memiliki gangguan tiroid, MAC, atau sistem pencernaan lemah. Sawi hijau mengandung senyawa alami yang disebut goitrogen. Zat ini dapat menghambat penyerapan yodium dalam tubuh, yang merupakan mineral penting untuk menjaga fungsi kelenjar tiroid. Bagi orang yang masih muda dan sehat, tubuh masih mampu menyeimbangkannya. Namun pada lansia, di mana produksi hormon tiroid seringkali sudah menurun, konsumsi sawi hijau berlebihan bisa memperburuk kondisi tersebut. Akibatnya, lansia bisa mengalami hipotiroidisme ringan, ditandai dengan gejala seperti tubuh cepat lelah, kulit kering, berat badan naik, atau sulit berkonsentrasi. Beberapa bahkan merasa cepat mengantuk dan kedinginan meski berada di ruangan hangat. Ini bukan karena faktor usia semata, tapi bisa jadi karena tiroid yang terganggu akibat konsumsi sayur tertentu seperti sawi hijau. Selain masalah tiroid, sawi hijau juga mengandung serat kasar dan gas alami, raffinose, yang dapat menyebabkan perut kembung, sering bersendawa, dan gangguan pencernaan. Sistem pencernaan lansia cenderung lambat, sehingga sayur berserat tinggi seperti sawi bisa menyebabkan rasa tidak nyaman, terutama bila dimakan dalam jumlah besar atau dimasak setengah matang. Lebih berbahaya lagi, jika sawi disajikan dalam bentuk sayur asam atau fermentasi, seperti sawi asin pikle. Proses fermentasi dapat meningkatkan kadar sodium dan histamin, yang bisa memicu tekanan darah tinggi, alergi kulit, atau gangguan jantung pada lansia yang sensitif terhadap garam. Namun bukan berarti sawi hijau harus dihapus dari menu sepenuhnya. Sawi tetap memiliki manfaat seperti vitamin C, K, dan folat yang baik untuk sistem imun. Kuncinya adalah pengolahan dan porsi yang tepat. Rebus atau kukus sawi hijau hingga benar-benar matang untuk mengurangi kadar goitrogen. Hindari konsumsi setiap hari, cukup 1-2 kali seminggu. Kombinasikan dengan sumber yodium alami seperti garam beriodium atau ikan laut untuk menyeimbangkan efeknya. Sebagai alternatif, lansia dapat memilih sawi putih atau brokoli muda dalam jumlah kecil, karena kadar goitrogennya lebih rendah. Yang terpenting, perhatikan respon tubuh setelah makan. Jika mudah lelah atau perut terasa begah, sebaiknya hentikan dulu konsumsi sawi beberapa hari. Ingat, tubuh lansia bekerja lebih lambat dalam memproses zat makanan. Apa yang tampak sehat di usia muda, bisa berubah menjadi beban berat bagi tubuh di usia senja. Jadi, bijaklah memilih sayur, karena kesehatan bukan tentang banyaknya yang dimakan, tetapi tentang kesesuaian dengan tubuh yang kita miliki. Tauge. Tauge atau kecambah kacang hijau, sering dianggap sebagai makanan hidup yang penuh gizi. Rasanya segar, mudah didapat, dan kerap dijadikan pelengkap makanan seperti soto, gado-gado, atau nasi goreng. Namun, siapa sangka? Di balik bentuknya yang mungil, tauge justru bisa menjadi sumber penyakit berbahaya bagi lansia. Wajah takut. Masalah utama dari tauge bukan terletak pada nutrisinya, melainkan proses pertumbuhannya. Untuk membuat tauge tumbuh cepat dan segar,
Biji kacang biasanya direndam di tempat lembab dan hangat, kondisi yang ideal bagi pertumbuhan bakteri berbahaya seperti E. coli, Salmonella, dan Listeria. Ketiga jenis bakteri ini bisa menyebabkan keracunan makanan dan infeksi berat, terutama pada lansia yang daya tahannya sudah melemah. Bagi orang muda, sistem imun masih mampu melawan bakteri tersebut. Tapi pada lansia, sistem kekebalan tubuh sudah menurun secara alami. Akibatnya, hanya karena sepiring tauge mentah atau setengah matang, lansia bisa mengalami diare berat, muntah, demam tinggi, hingga dehidrasi. Dalam kasus ekstrim, infeksi listeria bahkan dapat menyerang otak dan menyebabkan gangguan saraf. Selain risiko bakteri, tauge juga mengandung fitat, asam fitat, yaitu zat antinutrisi yang dapat mengikat mineral penting seperti kalsium, seng, dan zat besi. Akibatnya, tubuh lansia yang sudah kekurangan nutrisi bisa semakin lemah dan mudah terkena anemia. Bukan hanya itu, kandungan hormon alami dan enzim aktif dalam tauge juga dapat memicu ketidakseimbangan hormon pada lansia, terutama wanita pasca menopause, sehingga menimbulkan keluhan seperti pusing, mudah lelah, dan gangguan tidur. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah memasak tauge setengah matang agar tetap renyah. Padahal, suhu rendah tidak mampu membunuh bakteri berbahaya. Untuk konsumsi aman, tauge harus dimasak hingga benar-benar matang, setidaknya pada suhu di atas 70 derajat Celcius. Hindari menambahkan tauge mentah pada makanan siap saji seperti soto atau bakso, karena uap panas saja tidak cukup untuk mensterilkannya. Sebagai alternatif, lansia bisa mengganti tauge dengan kacang panjang muda, labu siam, atau sayur bening dari daun kelor, yang sama segarnya tapi jauh lebih aman. Jika tetap ingin mengonsumsi tauge, pastikan membeli dari sumber terpercaya, cuci bersih dengan air mengalir, dan rebus minimal 3-5 menit sebelum disajikan. Ingat, usia senja menuntut kehati-hatian ekstra. Terkadang yang tampak, segar, justru paling berbahaya jika tubuh tak lagi sekuat dulu. Jangan biarkan makanan sederhana seperti tauge menjadi pemicu penyakit mematikan hanya karena dianggap sehat. Herba bijak memilih makanan. Itu adalah bentuk kasih sayang terbaik untuk diri sendiri dan keluarga tercinta. Setelah mengetahui berbagai sayuran yang berisiko bagi tubuh lansia, kini saatnya kita membahas hal paling penting. Bagaimana cara memilih dan mengolah sayur agar tetap aman, bergizi, dan tidak membahayakan tubuh. Karena pada dasarnya, bukan sayurnya yang salah, tapi cara memilih dan mengolahnya yang sering kurang tepat. Langkah pertama adalah memilih sayur segar dan bebas pestisida. Sayur yang layu, berlendir, atau berubah warna menandakan sudah mengalami oksidasi atau kontaminasi bakteri. Bagi lansia yang imunnya lemah, hal ini bisa memicu gangguan pencernaan serius. Saat membeli di pasar, pilih sayur dengan warna alami, tidak terlalu mengilap, karena bisa jadi disemprot lilin atau bahan pengawet, dan beraroma segar. Langkah kedua, rendam sayuran selama 10-15 menit dalam air garam atau larutan baking soda ringan sebelum dimasak. Cara ini efektif menghilangkan sisa pestisida dan bakteri, tanpa merusak kandungan vitamin di dalamnya. Setelah itu, bilas dengan air bersih mengalir agar benar-benar higienis. Langkah ketiga, perhatikan cara memasak. Banyak lansia kehilangan manfaat sayur karena terlalu lama dimasak, hingga vitamin larut ke dalam air rebusan. Sebaliknya, ada pula yang memasak terlalu singkat hingga bakteri masih hidup. Idealnya, sayur dimasak dengan cara rebus sebentar, blanching, atau kukus selama 3-5 menit, agar tekstur masih lembut tapi nutrisi tetap terjaga. Hindari menghangatkan sayur yang sudah dimasak, terutama bayam dan sawi, karena bisa memunculkan senyawa nitrit yang beracun jika dikonsumsi berulang. Langkah keempat, hindari penggunaan bumbu berlebihan. Banyak lansia mengira rasa hambar bisa ditutupi dengan garam, penyedap, atau kecap asin. Padahal, kelebihan natrium dapat memperparah hipertensi dan gangguan ginjal. Gunakan rempah alami seperti bawang putih, jahe, atau daun salam untuk memberi aroma dan rasa tanpa membahayakan kesehatan. Langkah kelima,
Atur porsi dan variasi sayur setiap hari. Jangan terpaku pada satu jenis sayuran saja. Kombinasikan antara sayur berdaun hijau, sayur berwarna oranye seperti wortel dan labu, serta sayur berserat halus seperti oyong atau labu siam. Variasi ini tidak hanya menjaga keseimbangan gizi, tapi juga membantu sistem pencernaan tetap lancar. Dan yang paling penting, kenali kondisi tubuh. Jika setelah makan sayur tertentu tubuh terasa tidak nyaman, misalnya perut kembung, nyeri sendi, atau pusing, segera hentikan konsumsinya dan konsultasikan dengan dokter. Tubuh lansia memiliki keunikan tersendiri, sehingga setiap orang mungkin memiliki respon berbeda terhadap jenis sayur tertentu. Kesimpulannya, sayur tetap merupakan sumber gizi penting bagi lansia. Tetapi, kebersihan, cara masak, dan takaran menentukan apakah sayur itu menjadi penawar atau racun. Dengan kehati-hatian dan kasih sayang terhadap tubuh sendiri, lansia bisa tetap menikmati kelezatan sayur tanpa takut efek samping. Sahabat sehat, kini kita tahu bahwa tidak semua sayur aman bagi tubuh lansia. Beberapa jenis seperti bayam, kangkung, daun singkong muda, sawi hijau, dan tauge, meski terlihat menyehatkan, ternyata dapat memicu gangguan serius bila dikonsumsi tanpa kehati-hatian. Mulai dari masalah tekanan darah, gangguan tiroid, hingga infeksi bakteri berbahaya. Namun jangan khawatir, kunci utamanya bukan pada pantangan total, melainkan pada cara memilih, mengolah, dan menyesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Ingatlah, di usia senja tubuh kita tidak sekuat dulu. Sistem metabolisme melambat, daya tahan menurun, dan organ vital bekerja dengan ritme yang lebih hati-hati. Karena itu, setiap makanan yang masuk harus benar-benar diperhatikan. Jadikan dapur sebagai tempat perawatan, bukan sumber penyakit. Pilihlah sayur segar, olah dengan lembut, dan konsumsi dalam porsi bijak. Bila dilakukan dengan penuh cinta dan kesadaran, makanan sehari-hari bisa menjadi obat terbaik bagi tubuh yang menua. Dan bagi Anda yang merawat orang tua di rumah, ingat, perhatian kecil seperti memilih sayur yang tepat bisa menjadi bentuk kasih sayang yang luar biasa. Karena di usia senja, bukan kemewahan yang mereka butuhkan, melainkan kepedulian, perhatian, dan makanan yang menenangkan jiwa. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan tips kesehatan lansia berikutnya bersama kami. Tulis di kolom komentar, sayur apa yang paling sering Anda konsumsi di rumah, dan bagaimana cara Anda mengolahnya? Siapa tahu pengalaman Anda bisa membantu orang lain juga. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu jaga hati serta tubuh Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga setiap suapan yang Anda makan hari ini membawa berkah, kesehatan, dan umur panjang.